Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pembimbing yang selama ini menemani kita dalam proses perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Amaluddin, mahasiswa pendidikan profesi guru. Dalam perkuliahan ini, nomor induk mahasiswa saya 25172602. Saya berasal dari LPTK Universitas UIN Dato Karama Palu, program studi Akidah Akhlak. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN sebagai bagian dari rangkaian kegiatan PPG. Hari ini, tanggal 9 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Mata pelajaran yang akan saya sampaikan adalah Akidah Akhlak untuk jenjang madrasah aliyah atau aliyah dan ulum Kalangkangan. Materi pokok yang akan saya ajarkan adalah akhlak berpakaian dan berhijab. Ini KTP saya atau kartu tanda penduduk sebagai bukti verifikasi. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mohon izin Bapak Ibu dosen, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir, ada? Ada.
memutupkan seluruh badannya, seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau misalnya dia laki-laki, yang tertutup itu minimal harus tertutup, tapi dari pusat itu harus ditutup dan sampai lutut. Ada tulisannya. Jadi seperti itu akhlak berpakaian pada laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu.
Baiklah, sebelum saya memaparkan hasil kerja kelompok kami, perkenalkan saya Unda Ramadan, di sebelah kiri saya. Hikmah, saya Saskia, saya Baiklah, saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Dalam Islam, berhias itu dibolehkan sebagai fitrah dan bentuk mensyukuri nikmat Allah, dengan syarat menjaga batasan syariat seperti menutup aurat, tidak berlebih-lebihan, tidak menyerupai lawan jenis, dan tidak untuk menimbulkan fitnah. Dengan manfaatnya menjaga kebersihan, meningkatkan harga diri, mempererat hubungan suami istri, dan menunjukkan identitas muslimah yang beradab. Jenis dan batasan berhias. Yang pertama, bahan halal, gunakan kosmetik dan bahan yang halal. Yang kedua, menutup aurat. Berhiaslah dengan pakaian sopan dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan saat keluar rumah, tidak kritis atau ketat. Yang ketiga, tidak berlebihan, hindari tabarruk atau berhias berlebihan yang menarik perhatian tak semestinya atau menimbulkan kesombongan. Yang keempat, khusus suami, sangat dianjurkan untuk berhias secantik mungkin untuk suami agar menyenangkan hatinya. Yang kelima, larangan, dilarang mencukur atau menyambung rambut, membuat tato, merenggangkan gigi, dan memakai wangian yang tercium orang lain saat di luar rumah. Yang terakhir, laki-laki dilarang memakai sutra dan emas serta tidak boleh menyerupai wanita. Itulah hasil kerja kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan duduk. Itulah tadi hasil pemaparan atau diskusi daripada kelompok 1. Jadi saya minta kelompok 2 atau kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan atau semacam itu kepada kelompok 1 untuk ditanggapi nantinya oleh kelompok 1 misalnya ke kelompok 1 yang bertanya nantinya. Ya, jadi silakan siapa yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan angkat tangan. Ya, siapa namanya? Nabila. Ya, silakan Nabila. Ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang didiskusikan oleh kelompok 1, saya perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Apakah ada batasan aurat? Apakah ada batasan aurat di dalam mahram itu sendiri? Jadi silakan berdiri dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi jawabannya itu tidak ada. Jadi tidak ada ya. Ya, jadi sekalian kalau orang sudah batasan aurat itu kalau orang sudah suami istri artinya mahramnya itu tidak ada batasan aurat di dalam suami istri itu sendiri. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi setelah kita mendengar pemaparan atau materi dari kelompok 1 dan sudah ditanggapi tadi pertanyaan dari kelompok 2 dan sudah dijawab oleh kelompok 1, saat ini kita akan mendengarkan pemaparan hasil diskusi daripada kelompok 2. Jadi silakan berdiri dan dipaparkan hasil diskusinya. Perkenalkan dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan memaparkan materi, tapi sebelum itu saya perkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nabila, di samping saya ada Ayumi, ada Adel, ada Revi, ada Rahma, dan ada Aini. Baiklah, saya akan membaca
bukan untuk pamer, sombong atau menarik perhatian lawan jenis. 4. Tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai perempuan, dan sebaliknya. Yang kelima, pakaian halai, tidak dari bahan haram, sutra murni dan emas untuk laki-laki. Yang ketujuh, mendahulukan kanan memulai memakai pakaian dari sisi kanan. 8. Berdoa, membaca doa saat berpakaian. 9. Kebersihan, pakaian harus bersih, rapi dan pantas. Yang terakhir atau nomor 10, tidak ada gambar makhluk bernyawa, hindari pakaian bergambar makhluk hidup. Baik, itu materi dari kelompok 2. Ya, jadi itulah hasil pemaparan daripada kelompok 2, dan saya meminta kepada kelompok 1 dan kelompok 3 akan menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, dan nantinya akan diberikan tanggapan atau jawaban seperti apa jawabannya. Ya, jadi saya minta kepada kelompok 2 memberikan pertanyaan. Ya, jadi baiklah ayat sekalian, itu tadi hasil diskusi daripada kelompok 2, dan saya akan memberikan tugas untuk sekiranya ditanggapi pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan seperti apa nanti jawabannya, dan dijawab nanti oleh kelompok 2 setelah diberikan pertanyaan atau tanggapan oleh kelompok 3 dan kelompok 1. Ya, jadi yang pertama kelompok 3 dulu memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan, siapa yang akan memberikan? Oh ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Mengapa berpakaian termasuk bagian dari akhlak seorang muslim? Sekian pertanyaan saya. Ya, jadi itu pertanyaannya, silakan dijawab kelompok 2. Silakan. Ya, semua menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana. Kelompok ya, menghadap ke sana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Menghadap ke sana. Pertama, perintah Allah dan Rasulnya. Islam mengatur ada berpakaian dalam Al-Quran dan hadis, seperti menutup aurat, tidak berlebihan, dan menjaga kesopanan. Melaksanakan perintah ini adalah wujud ketaatan akhlak kepada Allah. Kedua, cerminan kepribadian dan iman. Pakaian mencerminkan akhlak seseorang muslim yang berakhlak baik akan berpakaian sopan, bersih dan rapi sebagai tanda iman dan rasa malu atau haya. Ketiga, menjaga kehormatan dan martabat. Berpakaian sesuai syariat menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menghindarkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah. Ya, jadi itu adalah jawaban daripada pertanyaan kelompok 3 kepada kelompok berapa? Kelompok 2. Jadi saya akan minta lagi kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi silakan kelompok 1, ya maksud saya kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi silakan, siapa yang mau bertanya? Ya,